Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan kultum pada hari ini. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari terakhir di media-media internasional bahkan lokal Indonesia ya, kita kembali terhentak ya dengan adanya berita tentang pembakaran Al-Quran ya. Pembakaran Al-Quran ini yang terjadi di kawasan Skandinavia. Yang pertama itu pada tanggal 21 di Swedia. Itu terjadi pembakaran yang tahun ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua tanggal 28 itu terjadi di Copenhagen, Denmark. Pelakunya itu orang yang sama, dan orang ini juga telah melakukan hal-hal serupa di tahun-tahun sebelumnya. Orang ini bernama Rasmus Paludan. Rasmus Paludan ini adalah seorang politisi ya, seorang politisi garis keras, sayap kanan di Denmark, termasuk orang-orang yang berpengaruh yang mengobarkan semangat anti-Islam atau Islamifobia, anti-imigran. Karena kita tahu sekarang di Eropa sampai ke kawasan Skandinavia itu perkembangan atau penyebaran Islam itu cukup masif ya, sehingga ini dilawan dengan politisi-politisi yang garis keras seperti ini. Tetapi ketika kita pelajari lebih jauh dasarnya ya, ini pembakaran Al-Quran ini bukan hanya sebatas isu agama, bukan hanya sebatas agama, hanya dijadikan sebagai alat untuk dicampur adukan dengan politik ya, politik. Karena kita tahu bahwa Finland dan Swedia saat ini sedang berusaha untuk masuk sebagai anggota NATO. Sementara untuk masuk anggota NATO, satu saja anggota NATO yang menolak, itu tidak bisa masuk bergabung. Yang menolak itu adalah Turki. Sehingga yang digunakan oleh politisi semacam ini itu menyerang dan mempresur Turki, dalam hal ini Erdogan ya, seperti itu konstelasi politiknya. Namun sebenarnya orang ini adalah orang yang gagal nyalek ini, si Rasmus Paludan, karena dia tidak berhasil lolos ke parlemen Denmark karena suaranya sangat di bawah. Itu artinya orang yang memilih dia itu sangat sedikit. Berarti ini suara segelintir saja. Artinya keterterimaan Islam di wilayah Skandinavia itu tidak bisa digambarkan penolakan seperti ini. Penolakan orang-orang, hanya 1-2 orang saja yang melakukan penolakan. Nah, kita sebagai umat Islam, tentu kita sangat meyakini bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam kan. Islam adalah salah-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang lain itu adalah tidak diridhoi. Berarti kalau tidak diridhoi mereka adalah kafir. Itu perbedaannya. Tapi istilah kafir itu memang ya harus mau tidak mau orang yang di luar Islam harus menerima. Karena itu adalah definisi yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Inna dina indallahil Islam. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan ini tentu membuat dunia Islam marah tentunya. Banyak sekali yang memprotes, mulai dari Turki, Uni Emirat Arab, dan seluruh saya rasa umat-umat Islam yang ada di dunia ini menimbulkan perpecahan. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu pun di Norway itu kan terjadi juga pembakaran, dan banyak sekali fasilitas umum yang rusak oleh pembakaran, dan orang ini tidak diterima juga oleh pemerintahnya, sehingga beberapa kali si Rasmus Paludan ini dipenjarakan juga. Ya, jadi itu. Jadi
Sebagai umat Islam tentu kita merasa kecewa dengan adanya orang-orang seperti ini. Tetapi kita di dalam Al-Quran juga berbagai dalil mengatakan bahwa kita juga tidak boleh memandang rata seluruh orang kafir seperti ini. Karena ada orang kafir yang kita memang tidak boleh bersahabat dengan mereka, bahkan kita harus perangi. Tapi ada juga orang kafir yang kita boleh bersahabat dengan mereka. Beberapa dalil yang ada di dalam Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran bahwa sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 28 bahwa kita membenci orang kafir, dan kita janganlah orang-orang muslim mukminin itu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukminin. Ya, jadi orang kafir yang memerangi kita berdasarkan dengan alasan agama dan mereka mengusir orang-orang muslim dari tanah kelahirannya, itulah yang wajib kita perangi. Kita wajib tidak bersahabat dengan orang-orang kafir yang seperti ini. Termasuk itu Rasul Paludan. Orang ini juga termasuk yang dicari oleh pemerintah Turki, ya. Tapi tidak bisa juga kita memandang rata, ya, karena di dalam Al-Quran juga berbagai dalil mengatakan bahwa ya kita bisa bersahabat dengan mereka. Ya, sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Yaitu yang tidak, kalau orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, ya kita bisa bersahabat dengan mereka karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Yaitu jadi saya rasa Islam itu adalah agama yang sangat toleran. Kita lihat juga di Indonesia itu sangat banyak sekali di antara kita mungkin ada yang tinggal bersama orang-orang di luar Islam, tapi ini dalam Al-Quran biasanya disebut kafir zimmi, ya kalau tidak salah ya Ustaz. Kafir zimmi, yang orang-orang itu bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa jangan membenci kafir zimmi, karena ketika Anda membenci kafir zimmi, Anda akan menjadi lawan saya itu. Jadi kita kalau di luar non-Islam ini bersahabat dengan kita dan mereka tidak membenci kita dan atas alasan agama, ya kita tetap bisa bersahabat dengan mereka. Kesimpulannya bahwa kita sebagai muslim bersahabat dengan siapapun sepanjang mereka tidak mengganggu agama kita dan tidak berebut tanah yang menjadi hak muslimin. Itu demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.